kan. Nah, aku nih pengen tahu kan kita ada di stasiun TV berita. Oke. Aku tuh kepo banget gimana sih caranya berita itu ada sampai di news anchor dibacakan. Jadi dari lapangan sampai ke news anchor udah ready gitu. Oke, Mbak Clara, ini kan sekarang aku lagi di newsroom ya. Oh, ini jadi newsroom namanya? Ini namanya newsroom. Newsroom ini tempat berita itu diolah, mulai dari semuanya datang dari lapangan, ya kan. Ada reporter-reporter di banyak tempat, kemudian dikirim ke kantor. Nanti ada produser yang duduk-duduk ini satu-satu di komputer, ini namanya produser. Nah, mereka yang mengolah. Tapi biasanya produser itu ada di setiap program punya beberapa produser sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti berita itu diolah di situ, kemudian dibikinkan rundownnya dalam satu hari itu satu program akan bahas apa saja, ya kan. Nah, kadang ada yang nanya dari mana sih bisa tahu ada kegiatan atau peristiwa ini di tempat tertentu misalnya gitu. Sebenarnya itu ada koordinatornya, ada koordinator yang melakukan pendataannya, mappingnya bagaimana. Ya, nanti akan ada penempatan reporternya siapa di sini. Pun kalau seandainya kejadiannya mendadak gitu kan, pasti akan cepat mobilisasinya misalnya. Pasti istilahnya kontributor ada gitu, juga. Jadi Metro TV itu punya banyak kontributor, 1 sampai 2, 3, 4 orang bahkan di setiap daerah ada. Misalnya tergantung kebutuhan biasanya. Dan itu tersebar di seluruh provinsi dan juga ada di beberapa negara lain. Misalnya di Malaysia kita punya, di Amerika kita punya. Kontributor. Ya, ada banyak banget. Terus nanti kan kalau misalnya tadi kita lihat sudah ada yang masuk beritanya ke sini, ada permintaan juga dari produsernya biasanya begitu kan. Nah, kalau di TV kan kita tidak hanya bicara soal tulisan saja. Jadi ada tulisannya, ada videonya, ada gambarnya gitu kan. Semua kan harus sinkron dan bercerita kan. Nah, di sebelah kanan ini ada pembuat grafis. Bukan desain grafis kan? Ada grafis di sini. Mereka semua kerjaannya adalah membuat grafis-grafis gitu. Misalnya kalau apa ya, yang mudah dimengerti itu kalau sekarang kan orang ada yang namanya lebih mudah memahami melalui infografis kan. Nah, itu kan salah satu cara komunikasi kan. Nah, itu bisa jadi biar mudah juga dipahami sih beritanya itu. Dan di belakang situ ada editor. Nah, editor ini yang biasa pekerjaannya adalah kalau seandainya ada banyak video mau diedit sebelum tayang, nah itu lewat editor. Ada ruang dubbing untuk kalau seandainya mau cerita di dalam satu paket berita itu kan ada suara dubbingan. Nah, itu ada ruang dubbingnya juga gitu. Itu Valen juga dubbing juga? Semua bisa dubbing. Oh, berarti nggak melulu news anchor kan? Nggak, bisa reporternya, bisa anchornya, bisa produsernya, macam-macam bisa. Nah, yang bikin skripnya? Nah, kalau seandainya dari lapangan, biasa reporter mau melaporkan hari ini ada kejadian apa, nah biasanya mereka akan tuliskan beritanya dulu. Nanti akan dibuat lagi di sini, diedit, diperbaiki, dilengkapi supaya jadi beritanya lebih kompleks. Ngomong-ngomong news anchor, si Valen ini mulai kapan? Aku dari 2018. 2018 berarti udah 6 tahun. Baru 6 tahun. Awalnya nggak di sini dong pasti. Awalnya aku di Metro TV Jawa Barat. Jawa Barat. Itu berapa lama tuh di situ? 10 bulan. Cuma 10 bulan? 10 bulan lalu aku pindah ke Jakarta. Oh, terus ada proses lagi nggak dari si Biro Jawa Barat ini pindah ke Metro Pusat ini? Enggak, karena kan semuanya dalam satu atap kan. Aku cuma hanya dipindahkan. Jadi pertama kali penempatannya dari Jakarta aku pindah ke Jawa Barat, stay di Bandung, tapi covering semua berita yang terjadi di Jawa Barat gitu. Terus 10 bulan kemudian aku pindah lagi ke Jakarta sampai hari ini. Itu prosesnya daftar atau emang dapat surat tugas pindah aja gitu? Kalau ditugaskan ke Jawa Barat ya ditugaskan untuk pindah gitu. Tapi kalau masuk ke Metro TV aku mendaftar dong. Seru juga ya? Seru dong. Semua sebenarnya bisa sih kalau seandainya mau jadi reporter misalnya gitu kan, mau punya cita-cita jadi news anchor atau mau jadi produser gitu. Bisa kok daftar seperti biasa melakukan pendaftaran orang yang mencari pekerjaan aja. Terus ada interviewnya, nanti ketemu sama dulu tuh ada manajer, pokoknya seperti interview biasa, manajer sampai pemret melakukan interview baru keterima. Apakah harus dari bawah, misal aku daftar nih gitu kan, apakah harus jadi reporter dulu gitu, atau bisa langsung jadi news anchor gitu? Kalau di Metro biasanya itu kan bagian dari jenjang karir ya Mbak ya. Jadi kalau seandainya mau daftar jadi jurnalis, pilihannya bisa ada 2.
mau jadi reporter atau mau jadi kameramen. Kalau kameramen berarti kan dia yang bercerita dari video, gambar yang diambil kan. Terus kalau reporter ya dia jadi stand uppernya. Ya, news anchor juga bisa jadi stand upper. Di lapangan ya bisa juga. Reporter juga stand upper gitu. Terus selama jadi reporter di Jawa Barat nih, ada pengalaman apa gitu nggak yang bikin masih kepikiran sampai sekarang gitu? Yang bikin kepikiran ya? Yang bikin kepikiran yang nggak bisa dilupain aja. Oh, yang bikin kepikiran. Sebenarnya kalau misalnya lagi kerja gitu kan kalau kita kerja pakai hati ya. Iya, selalu ya. Harus. Oke. Harus hukumnya. Kalau kerja, aku yang paling kepikiran itu dulu pas awal-awal, aku pernah bikin liputan yang melive-kan cerita ibu yang rumahnya sederhana, tapi dia mau membantu orang-orang yang misalnya dia adalah korban perkosaan, atau dia itu ditinggal sama keluarganya, atau ada juga ya dia sakit mental misalnya gitu, tapi nggak ada yang bantu. Dia benar-benar bersedia untuk membantu orang-orang yang terlantar seperti itu, dikumpulkan di dalam rumahnya, and then dibantu all in all out, mulai dari makan sampai biaya sekolah sampai semuanya dia cover. Bahkan ada yang sakit dia rawat sampai sembuh. Nah, jadi namanya Bu Yuli Badawi ya. Di mana itu tinggalnya? Di Bandung. Oh, di Bandung. Ini yang paling berkesan di dalam hati ya. Iya. Sampai akhirnya waktu itu kita live kan 1 kali, terus berapa kali, tapi kan ada yang kayak reposting misalnya gitu, dan dikirim dari WhatsApp ke WhatsApp link videonya kan. Nah, ternyata beberapa bulan kemudian ibu itu kontak aku lagi. Dia bilang kalau ternyata dia punya banyak sekali bantuan setelah cerita itu di live-kan di Metro Jadi TV. dari program yang dibikin sama Valen ini kayak memancing empati orang lain sampai dia punya bantuan berapa banyak lama tuh liputannya berarti di sini? Liputannya sebentar banget, cuman kayak 15 menit, kurang lebih live-nya bahkan 10 menit. Ya duduk di sana ngobrol-ngobrol ya kurang lebih 1 jam lah. Tapi ternyata dia punya dampak yang seperti itu. Jadi inspiratif banget buat Valen ya itu ya? Dong, ternyata dari apa yang aku omongin ya kan, mungkin kita nggak sepenuhnya sadar dari dalam hati kita pengen bantu orang ini, tapi ternyata secara tidak langsung itu tuh membantu ibu ini, dan banyak orang lain yang dia bantu juga. Terus banyak yang ngontak Valen gitu nggak jadinya? Pengen dong alamatnya kayak atau apa gitu, atau langsung ke ada banyak juga, ada. Oh gitu. Karena kan aku yang kelihatan di sana. Iya, betul. Jadi banyak yang pengen ikut berempati di sana gitu kan. Terus ada lagi nggak cerita lainnya yang seru, Kita pernah naik gunung. Tapi itu bukan Jawa Barat. Yang udah di Metro TV berarti ya? Udah. Tapi ya itu juga salah satunya sih. Apa? Tapi itu bukan di Jawa Barat ya. Aku udah pindah ke sini. Aku udah pindah ke sini. Jadi pokoknya kita bikin liputan berseries gitu. Liputan berseries, oke. Aku tidak pulang selama 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Satu tim homesick banget dong berarti. No, it's okay. Karena kan harus happy kan di mana aja. Kita satu tim ada 11 orang. Aku perempuan salah satunya. Oh iya. Dan di situ aku sebelumnya bukan tipe yang punya suka asisten gitu gak sih? Nggak ada. Apa gitu? Nggak ada. Nyiapin? Nggak ada. Nggak ada. Semua sendiri. Oke. Bisa ternyata. Harus bisa pasti. Harus bisa. Oke. Ternyata kita jadi satu tim 11 orang. Hanya aku salah satunya yang nggak pernah naik gunung. Karena aku juga bukan tipe yang suka naik gunung sebelumnya. Dan belum pernah nyoba. Tidak pernah sama sekali. Tiba-tiba aku disuruh naik gunung karena bagian dari pekerjaan itu. Dan gunungnya tahu-taunya pasti bilang kamu naik ke Gunung Rinjani ya gitu. Shock, oh my god. Oh iya, pasti. Terus prepare-nya gimana? Aku nggak pernah membayangkan gimana bentuk dan perasaan naik gunung itu. Aku tidak pernah melakukan latihan kayak harus latihan lari, berjalan, bener kan trekking ya pasti gitu kan. Gak pernah sama sekali. Tapi kan Valen suka olahraga. Iya, itu akhir-akhir ini kan. Setelah COVID melanda kan kita harus hidup sehat. Iya. Oh berarti itu sebelum COVID? Pada saat COVID. Baru pertama. Iya. Berarti tahun berapa tuh? 2020 lah ya kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat ya. Kayaknya berarti 2019 akhir. Oke, gitu lah. Naik ke Rinjani, oke. Dan sampai ke puncaknya. Berapa lama? Kalau nggak salah 3 hari 2 malam. Dari bawah sampai puncak? Jalan? Ya. Terus berhenti di pos gitu? Ada 6 kali kalau nggak salah berhenti di posnya, terus menginap, terus habis itu turun lagi sampai bawah.
Dan kendalanya apa dong? Jangan sedih, setelah Rinjani ada gunung lainnya. Ada Gunung Tambora yang dinaikin. Tapi kalau itu karena Tambora, pekerjaan karena atau pekerjaan, semua karena pekerjaan. Karena sebelumnya aku tidak pernah sama sekali yang terpikir untuk mungkin karena pengen wah ini Valen bisa nih gitu kan. I don't know kalau itu. Udah Valen aja intinya naik gunung kerjaan gitu. kita sebagai jurnalis dan menuntut harus lebih fleksibel, dan kalau misalnya ada tantangan apa ya udah terima aja, bisa pasti. Tapi kalau gunung-gunung yang lain gitu berkesan juga nggak? Gunung-gunung yang lain? Ya kan Gunung Tambora tuh pernah tuh. Oh iya, tapi kan itu bagian dari pekerjaan kan, tapi nggak sampai puncaknya. Kalau ini sampai puncaknya. Rinjani sampai puncak. Tapi setelah itu, aku jadi suka naik gunung. Setelah itu aku naik ke beberapa gunung lagi sama temen aku. Terus udah fit aja gitu, udah gampang ini mah. Enggak, tapi mungkin karena setelah dari situ kan aku jadi semangat olahraga kan. Karena ternyata badan kita tuh perlu menyesuaikan diri juga. Ngos-ngosan gak sih? Iya, ngos-ngosan pasti dong, Mbak. Capek. Aku lihat videonya di YouTube gitu kan. Terus itu acara apa sih kalau nggak salah? Oke, jadi itu acara, itu pekerjaannya Bakti Kominfo. Tapi di situ kita tujuannya adalah untuk mengecek apakah infrastruktur di gunung itu sudah bisa digunakan untuk para pendaki, bisa video call nggak, bisa teleponan nggak, karena biasanya kalau nggak di beberapa gunung kan nggak ada sinyal ya. Iya betul. Dan ternyata di Rinjani itu bisa gitu, itu bagian dari pariwisatanya Indonesia gitu lah, karena kita punya infrastrukturnya. Oke. Jadi Valen nyoba di sana bisa telepon atau enggak, bisa video call atau sambil liputan juga enggak kan? Itu sambil liputan, kan naik gunung ini naik liputan. Live enggak live. Tappingan. Oh tapping gitu. Dan berhasil. Berhasil dong, sampai ke puncaknya berhasil. Oke. Terus persiapannya kan belum pernah naik gunung, terus beli barang-barang, sepatu apa gitu-gitu? Oh iya dong, ya itu dikerjakan sambil jalan. Kan 1 bulan 2 minggu tidak pulang kan? Dia 1 bulan 2 minggu tuh lama ya? Iya, aku pokoknya keliling di NTB aja. Oh, nggak cuma di situ aja, tapi sambil keliling-keliling di yang lainnya juga. Kayak sambil liputan-liputan yang lainnya juga. Tapi masih di dalam kayak masih satu agenda, cuman aku beberapa tempat sampai 1 bulan 2 minggu tidak pulang gitu. Sampai bisa bahasa sana kayaknya? Enggak dong. Sampai lupa pulang ya? Enggak, tetap pulang. Berarti Just Anchor ini merangkap reporter juga gitu kan? Bisa. Terus berarti suka jalan-jalan gitu? Suka dong. Ya, itu apakah kan daftar Just Anchor reporter itu karena suka jalan-jalannya atau jadi suka jalan-jalan karena dari reporter? Sebenarnya dia nggak ada korelasi sih. Dulu pas pertama itu karena abis lulus kuliah kan, aku cari pekerjaan seperti orang biasa lainnya aja. Fresh graduate Terus mamaku yang kayak dia sangat suportif sih sebenarnya. Orang tuaku suportif, tapi pada saat ada beberapa pilihan dia bilang kenapa nggak cobain di TV aja gitu. Pasti mama papanya senang kalau anaknya ada di TV. Ambil di TV gitu kan. Tapi kan aku bilang harus sesuai dengan passion aku kan. Dulu jurnalisme itu belum ada lah. Aku nggak tahu, aku nggak bisa membayangkan passion sebagai jurnalis itu gimana. Tapi setelah dijalani ternyata aku menyukai, mencintai. Sampai akhirnya 6 tahun. Sampai akhirnya 6 tahun. Baru 6 tahun, masih panjang sih jalannya, Mbak. Cukup lama sih. Jadi Just Anchor 6 tahun tuh berarti udah nyaman banget gitu kan. Masih harus banyak lagi yang diperbaiki. Gitu. Udah kalau gitu terima kasih ininya. Sharing-sharingnya.